Selamat mendengarkan podcast ini. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara diproyeksikan oleh Tuhan untuk menjadi manusia-manusia ilahi, man of God. Tidak ada yang lebih menarik dari hal ini bagi Tuhan untuk hidup kita. Tuhan mau menjadikan kita manusia-manusia ilahi, Allah anak Allah yang maha tinggi menjadi manusia, supaya manusia menjadi anak Allah. Dan anak Allah ini, saudaraku sekalian, bukan hanya status. Kalau kita mengaku sebagai anak-anak Allah, itu bukan sekedar status, tetapi keberadaan. Apakah kita sungguh-sungguh telah memiliki keberadaan sebagai anak-anak Allah? Dan untuk menjadi seorang yang benar-benar berkategori sebagai anak-anak Allah, itu tidak otomatis, saudara. Dulu kita melekat pada Adam pertama, Adam yang jatuh dalam dosa, dan kita mewarisi karakter dosanya. Kita menyerap karakter dosa. Sekarang kita menjadi anak-anak Tuhan karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ditempelkan pada Adam kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan, yang menerimanya diberi kuasa. Kuasa di situ adalah exousia, bukan dunamis. Exousia, privilege, hak. Kita diberi hak, kita diberi fasilitas. Ini tidak otomatis bisa membuat kita menjadi anak-anak Allah dalam keberadaan. Dalam status bisa, karena kita dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dan kita juga mengaku sebagai anak Allah. Tetapi keberadaan kita belum tentu keberadaan sebagai anak-anak Allah. Itulah sebabnya, saudaraku sekalian, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diproyeksikan, kita disetting untuk menjadi manusia ilahi, man of God. Dan kita masuk sekolah kehidupan. Masalahnya kita mau tidak diubahkan. Sebab menjadi Kristen itu bukan supaya mengalami perbaikan watak, perbaikan karakter, perbaikan moral. Tetapi menjadi Kristen itu sesungguhnya kita ditransform, kita diubah sampai seakar-akarnya, diubah, ditransform, saudaraku. Saya tidak tahu apakah bapak-bapak kaum pria di sini waktu kecil pernah punya mainan prajurit atau tentara-tentara dari plastik. Kalau saya punya, dan jumlahnya banyak. Saya kira seperti anak-anak lain, kita suka mendramatisir serdadu-serdadu kita itu seperti hidup. Wah, temannya datang, sembunyi. Lalu kita pasang seperti mau tempur, saudara. Pernahkah saudara berpikir, alangkah baiknya kalau serdadu-serdadu plastik atau dari fiber ini jadi hidup? Betapa menariknya, betapa menyenangkannya kalau jadi hidup. Jadi seperti manusia yang hidup, bisa bergerak. Betapa menariknya itu. Tetapi masalahnya kalau bisa berubah jadi hidup, prajuritnya mau enggak? Prajurit plastik ini mau enggak? Kalau dia tidak mau, dia bisa menggeliat dan menolak. Lebih enak jadi prajurit plastik, lebih enak jadi prajurit fiber. Saudara dan saya orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita dipilih jadi orang pilihan.
Maksudnya adalah kita hidup pada zaman Yesus, pada zaman anugerah, pada zaman penggenapan, pada zaman di mana Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Kalau kita hidup pada zaman sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita tidak punya kesempatan mengenal Injil yang dahsyat. Yang kedua, kita tinggal di wilayah di mana Injil diberitakan. Kalau kita tinggal di pedalaman Afrika atau Tibet yang tidak pernah mendengar Injil, kita tidak punya kesempatan. Yang ketiga, kita punya segala kemungkinan untuk mendengar Injil. Fisik kita sehat, mata kita terbuka, bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, pikiran kita tidak idiot, kita punya IQ yang cukup menangkap kebenaran Tuhan. Itu anugerah, saudaraku. Perlu saudara ketahui dan perlu dipertimbangkan ya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, roh manusia itu bisa dialog dengan Tuhan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, putus hubungan itu. Dan untuk bisa mendengar kembali suara Tuhan, harus pakai panca indera, pakai telinga, pakai mata. Dan kalau ini serius mendengar Alkitab, roh kita baru dihidupkan dan bisa dialog kembali. Nanti lain waktu saya jelaskan hal ini. Jadi kita ini orang-orang yang dipilih. Tapi bukan berarti lalu otomatis kita jadi baik. Tuhan Yesus berkata begini kepada murid-muridnya yang 12. Kamu tidak ikut mengundurkan diri. Di Yohanes pasal 6. Orang-orang pada mengundurkan diri itu. Kamu mau ikut? Petrus mewakili murid-murid yang lain berkata, kemana kami mau pergi Tuhan? Engkau adalah anak Allah yang hidup, Mesias. Lalu Tuhan berkata begini, kalian kupilih kan? Tetapi satu di antara kalian itu iblis. Kok iblis dipilih? Maksudnya kenapa Yudas dipilih? Ya Yudas dipilih, tapi Yudas buka pintu terhadap iblis. Saudara dipilih, saudara tidak mau dengar-dengaran, tidak mau diubah, ya tidak bisa. Tetap mau jadi prajuritan dari plastik atau fiber. Nah, sekarang saya lanjutkan, saudara. Sekolah kehidupan di mana kita masuk di dalamnya itu dimulai dari hal-hal sederhana yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah sebabnya kita tidak boleh menganggap remeh setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita setiap hari. Bukan hanya masalah besar, tapi juga masalah-masalah kecil yang kita anggap tidak memiliki dampak besar dalam hidup ini. Matius 10 ayat 30. Matius 10 ayat yang ke-30. Dan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Dari ayat 28 Pak, sampai 31. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dalam terjemahan King James Version, yang paling dekat dengan terjemahan asli, dan saya juga memeriksa teks asli Alkitab, kalimat di ayat 30 ini diterjemahkan, but the very hairs of your head are all numbered. Jadi setiap rambut kepalamu dinomori. Kata dihitung atau diberi nomor artinya Tuhan menandai setiap lembar rambut kita. Jangan menganggap Tuhan Yesus lebay. Pernyataan ini hendak menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan kita lebih dari kita memperhatikan diri kita sendiri. Ya memang masalahnya adalah apa prioritas kepedulian kita? Sinkron enggak dengan Tuhan? Apa yang paling diprioritaskan Tuhan untuk dipedulikan? Sama enggak dengan kita? Dan waktu kita jelaskan hal ini. Jadi kalau ada masalah hidup yang berat yang sedang kita hadapi,
Kita harus jujur memeriksa. Apakah kesulitan, kesukaran hidup yang kita alami itu akibat kesalahan kita? Kalau akibat kesalahan kita, harus jadi manusia dewasa yang harus menuai apa yang kita tabur. Dan kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menjadi anak-anak Allah yang masuk dalam proses supaya kita betul-betul berkeadaan sebagai anak Allah, bukan hanya berstatus anak Allah. Maka di dalam menuai kesalahan pun Tuhan mendampingi kita. Dan dalam menuai kesalahan pun Tuhan akan bisa menjadikan situasi itu mendatangkan kebaikan. Kalau kesulitan yang kita alami, kesukaran yang kita alami, bukan karena kesalahan kita, percayalah bahwa tidak ada kesulitan, kesukaran yang mendatangkan bencana dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara harus berpikir dan punya prinsip. Yang namanya bencana itu hanya satu. Yang namanya bencana itu hanya satu. Kalau saudara punya hal lain Anda anggap bencana, Anda tidak akan dewasa rohani, dan Anda berarti egois, bodoh. Bencana itu hanya satu. Kalau orang terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Itu. Ini bukan main-main. Saya mulai dengan pernyataan jangan anggap remeh perkataan saya. Bukan karena saya mau dihargai. Tadi kita membaca jangan takut kepada apapun yang dapat membunuh tubuh. Tapi takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh tubuh dan juga bisa membuang jiwa ke neraka. Tapi konyolnya manusia lebih takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh. Demi kita punya baju bagus, punya perhiasan, punya rumah, punya mobil dan segala kelengkapan hidup. Orang investasi waktu, tenaga, dan segala hal tanpa batas. Tapi orang tidak memperhatikan manusia batiniahnya. Manusia lahiriah kita ini makin merosot. Tapi manusia batiniah kita abadi. Pikiran, perasaan, kehendak itu harus didandani, saudaraku. Bencana kalau sampai seseorang terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Sering Tuhan mengizinkan masalah berat kita alami. Kenapa? Agar kita terhindar dari bencana abadi. Jadi kalau seseorang tidak mengerti hal ini, dia pasti hidup dalam persungutan. Tahukah saudara, persungut-sungutan itu bahasa sikap orang yang tidak menerima kebijaksanaan Tuhan, atau Tuhan dianggap bodoh, dan orang seperti ini tidak akan bisa berubah. Jadi kalau hari ini kita punya kesukaran, jangan anggap bencana. Paling berat itu membuat Anda malu atau mati. Kalau mati itu lebih enak. Kita punya kemuliaan bersama Kristus. Nah, kalau saudara belum punya kemuliaan, itu masalahnya. Hidup ini, saudaraku, hanya masa persemaian atau pembibitan. 70 tahun itu masa pembibitan. Kalau jadi bibit unggul, kita akan ditaruh Tuhan di taman abadi. Jangan main-main dengan perkataan ini. Sebenarnya kan maunya Tuhan semesta alam itu begini. Menciptakan bumi yang sempurna dan menempatkan manusia untuk mengelolanya. Rupanya manusia memberontak kepada Allah dan bumi terlaknat, terkutuk. Sekarang Tuhan merancang bumi dan langit yang baru. Tuhan tidak menciptakan manusia lain. Tuhan tetap perhatiannya pada Adam dan Hawa, manusia pertama, dan keturunannya. Dari keturunan-keturunan Adam dan Hawa ini, ada yang hidup setelah zaman penyalipan Tuhan Yesus atau zaman anugerah, yang mendengar Injil, yang punya kesehatan fisik yang baik, kesehatan rohani yang baik. Nah, ini orang yang dipilih. Ini orang yang dipilih. Nah, orang ini mulai disekolahkan Tuhan kalau dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima eksosia atau kuasa, supaya bukan kuasa otomatis jadi anak Allah, supaya disekolahkan kehidupan.
Dan Tuhan merancang setiap hal mendatangkan kebaikan. Kalau orang mati, 1 detik bagi dia jadi tidak ternilai. Tapi karena kita punya banyak jadi boros. Begitu sudah buka mata pagi hari, itu sekolah kehidupan dimulai. Pintu bunyi keras, nutupnya salah. Yes! Apa yang muncul? Apa reaksi saudara? Bukan soal perkataan loh, sikap hatimu. Udah geluduk tetangga. Kita bisa berpikir ada apa ya? Ada yang bisa dibantu nggak? Ada apa? Atau bilang begini, Mam, tetangga itu bikin apa? Itu lain ya. Kita nggak duga bahwa perkara kecil itu bagian dari sekolah kehidupan. Tapi kalau orang tidak mengerti kebenaran ini, ya tidak pernah jadi manusia ilahi, saudara. Kalau masalah kecil saja Anda bersungut-sungut pakai kata sialan, apalagi perkara-perkara besar. Ini lagu saya tulis lama. Dan lagu ini saya tulis dulu sebenarnya mulanya untuk seorang dokter bedah wajah. Yang dibedah itu seorang pejabat meninggal. Tapi akhirnya dokter ini menjadi anak Tuhan yang baik. Dan saudara pasti pernah dengar kisah yang cukup terkenal ini. Malang nasibku punya suami seperti ini. Malang nasibku punya istri seperti ini. Malang keadaanku seperti ini. Jadi tidak ada bencana kecuali satu, kita terpisah dari hadirat Allah. Jadi kalau sekarang sudah punya beberapa kesulitan atau kesukaran, Tuhan sering mengizinkan masalah berat kita alami agar kita terhindar dari bencana abadi. Saudara percaya atau enggak? Ini ada anak umur 5 tahun belum sampai 4 tahun saya kira. Dia bisa nanya begini loh sama kita. Dia bertanya kepada antinya, Tante, Anti, kenapa ya kita enggak boleh pilih orang tua? Heran loh itu pertanyaan itu. Kenapa ya kita enggak boleh pilih orang tua? Antinya ini termasuk orang dekat saya walaupun tidak keluarga tapi sangat dekat. Saya juga dipanggil Dedi oleh antinya ini. Coba tanya opa yang pendeta. Saya suruh tidak jawab, susah saya. Kalau kepada saudara saya bisa jawab. Kepada anak ini bagaimana mau jawab? Tanya opa anti, kenapa sih kita tidak boleh pilih orang tua? Nggak pilih mama papa? Maksud anak ini dia mau pilih orang tua lain yang banyak duit, bisa belikan mainan banyak. Tuhan merancang sempurna. Jadi jangan bersungut-sungut, kenapa aku jadi laki-laki? Yang perempuan berkata, kenapa aku jadi perempuan? Bahkan yang tidak jelas laki atau perempuan juga jangan bersungut-sungut. Kalau saudara berkeadaan seperti itu, mari temuin saya tahu terapinya. Tubuh saya Pak, laki-laki, tapi jiwa saya perempuan, sehingga saya melambai. Tubuh saya laki-laki Pak, jiwa saya perempuan, maka tomboy. Bukan terapi jasmani, terapi rohani. Ada orang yang memang tidak menikah untuk kerajaan surga. Banyak di dunia ini, Anda tahu kan? Orang yang tidak jelas pria atau wanita berprestasi hebat-hebat. Kenapa dia nggak untuk Tuhan? Karena kadang-kadang gereja sudah menghakimi prejudis. Mungkin sekali waktu saya mau khotbah judulnya waria. Untuk kelompok ini loh. You jangan anggap ini bencana. Kalaupun you terpaksa tidak menikah karena kondisi yang nanggung ini. Tidak jelas, pria tidak wedok tidak, lanang tidak wedok tidak. Ya tidak apa-apa, layani Tuhan. Bersyukur dengan keadaan yang ada. Nah pernyataan Tuhan Yesus di Matius 10:30 tadi mengisyaratkan bahwa Tuhan sangat teliti memperhatikan kita. Ketelitian Tuhan juga nyata dalam tindakan Tuhan menyeleksi setiap peristiwa yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Saudara, percayalah dan jangan anggap remeh apa yang saya katakan. Tuhan itu seperti memasang jaring. Apa-apa yang diperkenankan menimpa kita dan yang tidak. Jadi semua kejadian yang kita alami telah diseleksi oleh Tuhan. Sebab Tuhan mengontrol dan mengendalikan segala keadaan. Tuhan mengontrol, mengendalikan segala keadaan. Kalau umur saudara 70 tahun, Tuhan sudah setting itu.
secara kronologis tuh hal-hal yang saudara harus alami. Kalau hal-hal tersebut saya beri bobot dalam waktu 70 tahun harus 10 ton yang Anda pikul, Anda menjadi bentuk bulat. Tapi setelah 10 ton selama 70 tahun. Sekarang baru 600 kilo. Jadi bentuk saudara belum bulat. Bentuknya seperti gurita sipol. Nah, Tuhan itu izinkan tiap hari itu banyak hal kita alami itu mengakumulasi itu 10 ton itu. Jadi jangan saudara dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomel, sampai ada orang berkata, Tuhan kejam. Silahkan you maki-maki Tuhan di pinggir jalan, pakai mic, semua orang dengar. Tuhan seperti diam. Kamu tidak disambar halilintar mendadak, tapi ada hitungannya belakangan. Hari ini saudara dalam hati mengeluh. Sebenarnya saudara menyalahkan Tuhan. Sudah tahu begini, jangan coba-coba. Anda bisa tidak mengerti, tapi Anda bisa percaya. Aku tidak mengerti Tuhan, kenapa? Karena memang keadaan saya sulit banget. Udah bertahun-tahun jadi pelayan Tuhan, gak diangkat jadi pendeta. Ada adik kelas di bawah lifting saya udah jadi pendeta, saya masih nama doang, evangelis. Pahit. Pelayan di tempat yang susah. Waduh, kalau cerita banyak saudara. Tapi kalau saya tidak mengalami itu, saya tidak seperti hari ini. Tapi hari ini pun juga saya belum jadi. Karena tujuan saya bukan jadi pendeta dengan jemaat sekian ribu, bukan. Supaya saya jadi manusia ilahi yang nanti diterima, ditanam di taman abadi Tuhan. Ya pada waktu mengalami itu kita kan gak ngerti kenapa ini terjadi Tuhan. Kenapa Tuhan? Orang lain tidak mengalami, kenapa aku alami? Saudara kalau mau membangun gedung setinggi Hotel Indonesia, itu tidak bisa bikin fondasi seperti bangun warteg. Harus digores ke dalam. Makanya kita tidak boleh curiga kalau Tuhan menggores kita ke dalam. Kita mana orang suka mau ngalah sih? Kalau di jalan mau ribut aja. Kurangasannya, nggak mau ngalahnya, ngeyelnya. Wah, Tuhan tahu terapinya, mesti dihajar pakai begini, gitu. Tapi kalau sudah tidak punya komitmen untuk berubah, ya Anda tidak mengasihi Tuhan, itu nggak berlaku. Roma 28 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Anda boleh petenteng-petenteng hari ini, kalau Anda mati baru ketahuan wajah aslimu. Ini bukan Erastus ya, ini cuman jubahnya nih. Ini rumahnya nih Pak. Erastus yang benar tuh nanti ketahuan belakangan hari. Kalau Erastus hari ini kan bisa saya poles pakai jas yang bagus. Anda cantik-cantik ini kan bisa dipoles pakai eyeshadow, blush on, lipstick. Tapi wajah aslimu itu nanti belakangan. Tapi tragisnya, untuk ini orang berani bayar berapapun. Fisik, hati enggak. Gereja itu harus mengajarkan dengan tegas soal ini saudaraku. Jangan dikit-dikit saya doakan masalahmu apa. Justru masalah bikin sempurna kok. Hadapi masalahmu dengan tanggung jawab. Kalau itu kesalahanmu, tuai apa yang kamu tabur. Tapi Tuhan mendampingimu. Dan bisa menjadikan apa yang kamu tuai. Penderitaan kesulitan ini hal yang indah bagimu. Kalau bukan karena kesalahanmu, tidak masalah. Tuhan sedang membentuk engkau. Tuhan sudah menyeleksi setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan menaruh jaring di depan kita agar kita terhindar dari kejadian yang tidak perlu kita alami. Jadi semua kejadian dalam program Tuhan. Setiap peristiwa dirancang. Sebab setiap kita itu pasti khusus, khas, unik. Dan kejadian-kejadian yang Tuhan rancang itu juga pasti khas, khusus dan unik. Dengan demikian Tuhan membentuk kita melalui segala peristiwa yang terjadi. Jadi jangan bersungut-sungut. Kalau Anda bersungut, Anda menghina kebijaksanaan Tuhan. Jangan menghina kebijaksanaan Tuhan. Kan kadang-kadang anak kita bukan ngeyel toh. Kalau kita punya kebijakan begini, dibilang, tapi gini Pap, begini nak, begini Pap. Jangan menghina kebijaksanaan Papa ya. Kamu belum lahir, Papa udah sekolah nak. Jangan menghina kebijaksanaan Tuhan. Dan penolakan terhadap pengharapan Tuhan. Orang yang suka bersungut-sungut tidak bertumbuh.
Jadi mungkin mulut kita itu tidak ngomong, terima kasih Tuhan untuk masalah ini. Mungkin tidak perlu. Kalau kita ngomong kadang munafik. Tapi saudara cukup percaya saja. Semua itu dalam kontrol dan kendali Tuhan, saudara. Dulu waktu masih sekolah, saya diberkati Tuhan dengan satu hal. Saya punya tetangga yang tidak sealiran gereja dengan saya. Sekolahnya beda. Udah, saya Protestan, dia Katolik. Tapi sama-sama anak Tuhan loh ya. Ini nggak mencela Katolik atau Protestan. Yang salah itu pro-setan, itu yang salah. Jadi kita sering mengadu ilmu ukur. Dulu kan belum ada matematik namanya ilmu ukur atau aljabar. Suka diadu, suka mengadu. Dia beri saya soal, saya kasih dia soal. Sudah tahu, saya sering kalah. Saya sering kalah. Akibat itu, saya belajar. Dulu ilmu ukur itu tebal begini bukunya. Buat nimpuk anjing kelenger. Saya masih ingat buku bahasa Inggrisnya namanya student book. Tebal 2 begini. Ilmu ukurnya tebal juga begini. Saya pelajari dari awal. Dari dalil, dari aksioma. Aksioma awal, dalil pertama. Dari aksioma pertama, dalil pertama. Saya pelajari hukum-hukumnya saya pelajari. Dan saya haus mencari soal yang sulit. Cari soal yang sulit. Bukan maksud mau sombong. Nilai saya di rapot sempat 9. Ilmu ukur 9. Triggernya bagus. Nah, selesai pelajaran, kita sering tanya, Bu, ada PR. Karena PR buat kita pekerjaan, gua kerjain. Perhatikan murid yang nggak mau pinter, dikasih PR marah. PR. Begitu Anda pulang dari sini, motor hilang di rumah. Bu, tadi motor ada yang ngambil. Siapa? Nggak tahu, katanya ngaku karyawan ibu. Wah, itu Bu yang suruh. Enggak loh, kamu kasih. Ya habis dia tunjukin kartu nama ibu. Aduh, ini pembantu rumah tangga baru kerja seminggu, belum dilatih lewat pelatihan pembantu rumah tangga. Gimana reaksi kita? Duduk sini, saya kasih tahu. Ada sekolah. Kehidupan ini menjadi menarik kalau kita menyukai perubahan, yaitu perubahan ke arah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Masalahnya kalau sudah umur di atas 50 tahun, itu sulit. Saya tidak meremehkan Bapak Ibu yang usia 50 tahun ke atas. Ada orang yang usianya 50 tahun ke atas, tetapi sudah lewat proses panjang ikut Tuhan. Itu juga gampang. Tapi kalau tidak, jangan coba-coba. Seorang wanita tanya kepada saya, usianya sudah hampir 50 tahun, 47. Dia berkata, Pak, saya tidak punya pasangan hidup. Oh ya, saya mau menikah lagi. Oh, calon pasanganmu 50 tahun, Pak. Agama lain. Oh, jangan. Tapi kami mau sama-sama ke surga. Nah, dia mau ke gereja. Nah, tidak gampang. Sudah 50 tahun baru ke gereja. Tidak gampang. Itu bangunannya sudah kuat mengakar. Tidak gampang. Mengatakan hal ini bukan meremehkan Bapak Ibu yang sudah berumur lalu membuat Anda pesimis. Tidak. Saudara harus mengejar ketinggalan ini. Jadi saudara, hidup kita itu hanya pembibitan di dunia ini sampai di kuburan. Ini masa persemaian. Kalau jadi bibit yang baik ditanam di taman abadi. 70 tahun dibanding 70 juta tahun kecil? Kecil. 70 tahun dibanding 70 miliar tahun? Kecil sekali. 70 tahun dibanding 70 triliun tahun? 70 tahun dibanding kekekalan? Gak ada artinya. Satu detik yang kita miliki hari ini tidak ternilai karena akan menentukan kekekalan. Jadi begitu buka mata, ada yang nutup pintu kekerasan. Ada apa ya? Coba belajar. Karena darah kita itu biasa begitu, saudaraku sekalian. Nah, pikiran, perasaan, kehendaknya harus mulai dikendalikan. Kalau orang tidak menyadari filosofi pembibitan atau persemaian ini, pasti filosofinya 1 Korintus 15:32. 1 Korintus 15 ayat 32. Ya. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja. Ya, pertimbangan manusia itu pola pikir manusia pada umumnya.
Terus, Aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Bapak Ibu, hidup di dunia ini cuma masa pembibitan atau persemaian. Kecuali saudara tidak mau terima, silahkan. Itu calon masuk api kekal itu loh. Makanya kalau orang serius dengan Tuhan, mulai sekarang itu bakatnya sudah kelihatan, simptomnya, gejalanya sudah nampak. Ini harus disuarakan dengan keras. Ya, jangan dikit-dikit gereja cuma berkata, saya doakan masalahmu apa. Tanggung jawablah kau selesaikan masalahmu. Kerja keras, rajin giat, jaga kesehatan. Pasti Tuhan berkati. Kalau di sini dengar firman. Ini masa pembibitan. Saudara anggap remeh perkataan saya, binasa saudara. Bukan karena saya ngomong, firman yang bicara. Hati-hati. Saudara harus mau berubah. Saya tahu loh, saya dengar khotbah begini, amin-amin nih, pulang bisa nggak berubah loh. Ya, amin-amin. Tapi ada yang amin beneran, iya bener. Melalui hal-hal sederhana setiap hari, Tuhan membuka peluang kepada kita untuk melakukan kehendak Bapa. Diakumulasi sampai 10 ton tadi. Sehingga Anda berbentuk. Hal-hal sederhana bisa merupakan tantangan-tantangan ringan untuk dilakukan. Supaya kita mampu mengambil keputusan menang atas tantangan-tantangan besar. Dan dari hal-hal sederhana itulah kita belajar menyukakan hati Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Selain kita akan terdidik berubah, kita juga belajar melakukan kehendak Bapa. Adalah tidak mungkin orang bisa melakukan kehendak Allah yang besar, yang menuntut dan melibatkan pikiran, perasaan, dan hal-hal besar lain, kalau dari hal-hal sederhana kita gagal. Misalnya tukang sampah, minta bayaran lebih beberapa belas ribu barangkali. Lalu tanggapan saudara gimana? Pak, tukang sampahnya berkata, Pak, ini sampahnya banyak banget hari ini, minta tambahan dong untuk rokok. Ya karena saudara bongkar gudang, buang barang-barang. Saudara jawab, ya itu bisa dijual Pak, Pamel aja jual. Yang ini nggak ada harganya, ngangkatnya sama jualnya mah nggak cucu Bu. Meres ya? Mau meres ya? Tuh, lihat. Surga macam apa nerima orang macam begini? Meres ya? You mau meres? Kalau ratusan juta, you boleh ngomong begitu. Kalau cuma belasan ribu, beberapa ribu, kampungan. Banyak hal sederhana, saudaraku. Satu kali saya di mall itu paling belakangan rasanya. Parkirnya di luar mall. Jadi pada waktu mau keluar itu ada yang parkirin gitu, bajunya baju hansip. Atau mirip-mirip baju abri, kelas kopral gitu ya. Yang bawa mobil saya lewat. Saya bilang, loh, kalau mau kasih uang? Enggak lah Pak, nggak usah diparkir juga bisa. Oh bukan, dia nunggu dari tadi di sini. Mundur. Saya suruh mundur dia. Mundur. Tukang parkirnya bingung. Mungkin dia juga bukan parkir, mau jaga keamanan, tapi ya sempat begitu. Mungkin dia nungguin. Apa sih artinya 5.000 sampai 10.000? Kasih lebih. Kalau kamu jadi dia, kamu mengharapkan orang kasih. Ya saya bilang, mundur, keras enggak? Mundur. Tapi hati saya udah agak kesel sebenarnya. Tapi bahasa saya, mundur. Satu kali parkir di satu tempat, di satu kampus. Saya pernah kuliah di situ. Wah, cari parkir susah, saudara. Ini bukan kampus di mana saya pernah jadi pemimpin ya. Ini kampus lain. Waktu masuk situ, wah tahu mobil saya, wah dicari-cariin parkir gitu. Dan karena saya juga memang suka kasih tip ya, udah dapat, pulang. Waktu pulang katanya, kamu kasih parkir nggak? Udah Pak, kasih 2.000. Kamu dari tadi dia muter-muter cari parkir lari-lari begitu, kamu kasih 2.000? Kita udah jalan tuh, muter balik, muter agak jauh, muter balik. Dia pasti mengharapkan Pak Eras jarang datang ke tempat ini, sudah nggak kuliah di sini. Pasti dia mengharapkan sesuatu dari saya. Balik, muter balik, udah balik. Dari jauh kan ada panggil lagi bengong ini. Ada apa? Dipanggil, saya kasih uang dia. Nih,
Ini bukan soal duitnya, saudara. Banyak hal, perkara-perkara kecil itu mendidik kita. Kita di restoran, kok lambat dia dilayani ya? Ini belum. Mungkin nasinya habis dia di restoran tempat lain, atau panggangannya rusak. 1001, tunggu Pak. Boleh ngingetin, ini belum. Oh ya Pak. Dia kan gak akan jujur, panggangannya rusak. Ya udah, kalau kita jadi tukang restorannya, kita kan paham. Betul gak saudara? Satu kali saudara, saya pergi dengan staf saya. Di antaranya jagoan-jagoan, teman atau mahasiswa atau siapa saya lupa, pokoknya jagoan-jagoan lah. Makan sabu-sabu di food court. Itu yang nuang sabu-sabu rupanya pegawai baru. Pedas kena tangan saya, panas. Ih, kena. Ya udah, wih kena lagi. Saya lupa 2-3 kali kena loh. Langsung sebelah saya berdiri malah pukul ya. Jangan. No, dia pasti tidak sengaja. Pasti tidak sengaja. Saya bisa bilang, Ci, bisa diganti gak nih? Ternyata dia pegawai baru. Ya hati-hati. Cara nyelupinnya nggak ceplung gitu. Taruh amblesin gitu, nggak blok. Dia pikir masak sayur asem di kampung saya. Aku jadi korban. Soal kecil begitu kita gagal lucu. Canda-canda yang jorok, kejujuran kecil. Mari kita mulai dari situ. Begitu buka mata, school of life, sekolah kehidupan. Dari hal-hal sederhana inilah Tuhan mendidik kita. Kalau dari hal sederhana kita tidak mau didik, Tuhan kadang-kadang terpaksa bikin boom, sesuatu yang menyakitkan. Berubah nggak lo? Ada yang dikit-dikit, apa lo? Apa lo lawan gua? Sekali-kali kena orang yang juga berangasan, digebukin. Baru tahu kan? Makanya dari kecil yuk lulus sehingga Tuhan tidak terpaksa bikin hal-hal yang tidak perlu terjadi. Katakan amin. Anda masih bersama saya? Ini contoh-contoh sederhana, banyak hal lagi yang harus pelajari. Nah ini baru babak pertama. Babak kedua mengenai waktu, saya sambung lain waktu. Amin.